Salam kerahiman. Hari ini 15 Mei. Seperti biasa kita akan mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita bahas dari nomor 770. Mengenai aku sendiri, aku menerima rahmat ini untuk pertama kali, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat pada usia 18. Peristiwa itu terjadi dalam oktav Hari Raya Tubuh Kristus, dalam ibadat sore ketika aku mengikrarkan kaul kemurnian kekal kepada Tuhan Yesus. Waktu itu aku masih hidup di dunia, tetapi segera sesudahnya aku masuk biara. Rahmat itu berlangsung selama waktu yang sangat singkat, tetapi kekuatannya sangat besar. Sesudah penerimaan rahmat ini, ada selang waktu yang panjang sekali. Memang benar, dalam selang waktu itu, aku menerima banyak rahmat dari Tuhan, tetapi rahmat itu berbeda. Masa itu adalah masa pencobaan dan pemurnian. Pencobaan-pencobaan itu begitu menyakitkan, sehingga jiwaku merasa seolah-olah ditinggalkan sama sekali oleh Allah dan tenggelam dalam kegelapan besar. Aku menjadi sadar dan mengerti bahwa tidak seorang pun akan mampu mengeluarkan aku dari siksaan-siksaan itu, bahkan tidak mampu memahami aku. Ada dua peristiwa ketika jiwaku hanyut dalam keputusasaan. Yang pertama selama setengah jam, dan yang kedua selama 3/4 jam. Sebagaimana aku tidak mampu melukiskan besarnya rahmat, demikian juga aku tidak mampu melukiskan siksaan yang dikirim Allah itu. Kata apapun yang mungkin aku gunakan, semua itu hanyalah bayangan kabur. Tetapi sebagaimana Tuhan menceburkan aku ke dalam cobaan-cobaan itu, demikian juga Ia mengeluarkan aku dari sana. Baru beberapa tahun kemudian aku menerima lagi rahmat kesatuan yang luar biasa ini, yang berlangsung sampai hari ini. Namun, dalam peristiwa kesatuan yang kedua ini juga terjadi di sela-sela singkat. Tetapi sekarang untuk beberapa waktu aku tidak mengalami sela apapun. Sebaliknya, aku semakin hari semakin dalam terbenam dalam Allah. Cahaya terang benderang yang menyinari budi memberiku suatu pengetahuan tentang keagungan Allah. Tetapi ini berbeda dari pengenalanku sebelumnya mengenai sifat-sifat Allah, yakni satu demi satu. Sungguh, yang sekarang ini sama sekali berbeda, yakni serentak. Aku mengenal seluruh jati diri Allah. Panjang ya, 70.
Sebelum masuk ke 70, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk lihat ke 769. Di 769 itu dikatakan, Tuhan memberi rahmat pada jiwa-jiwa dengan 2 tujuan. Jadi kalau kita minta rahmat dari Tuhan, sebetulnya kita juga harus tahu rahmat itu kita minta untuk apa? Ya, karena Tuhan memberi rahmat tersebut ada 2 tujuan. Pertama, untuk memberi kekuatan kepada orang tersebut. Ya, kekuatan itu atau rahmat itu diberikan ketika dia harus melakukan pekerjaan besar yang secara manusia di luar kemampuannya. Jadi secara manusia nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi kalau ada orang harus melakukan pekerjaan yang besar dan secara manusia dia tidak mungkin bisa melakukannya, maka Tuhan akan memberikan rahmat tersebut untuk supaya dia menjadi kuat. Yang kedua, rahmat itu memang diberikan untuk menuntun dan untuk menenangkan kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu minta rahmat, coba lihat. Kalau rahmat itu belum diberikan, mungkin belum sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan memberikan rahmat tersebut ada 2 tadi ya. Untuk supaya kita dikuatkan, dan yang kedua supaya kita dituntun dan ditenangkan. Dituntun dan ditenangkan. Nah, kita balik sekarang ke 770. Mengenai aku sendiri, Suster Faustina setelah di 769 cerita tentang tujuan Tuhan memberikan rahmat, dan di 770 Suster Faustina bilang mengenai aku sendiri, aku menerima rahmat tersebut pertama kalinya ya dalam hari raya tubuh Kristus. Waktu itu lagi ibadat sore, dan ketika aku mengikrarkan kaul-kaulku, kaul kemurnian. Jadi kembali lagi ini semua menjadi masukan buat kita semua bahwa Tuhan memberikan rahmat-rahmat tersebut kalau kitanya sudah siap. Dan di sini dikatakan Suster Faustina sedang ibadat sore, artinya dia sedang menyiapkan diri bertemu dengan Tuhan dalam ibadat sore. Rahmat itu yang dimaksud di sini ternyata rahmat itu adalah rahmat kesatuan dengan Allah. Diterima pada masa pencobaan dan pemurnian. Pada masa pencobaan dan pemurnian, Faustina menerima rahmat tersebut. Ada 2 peristiwa dikatakan ya. Pertama, waktu dia hanyut dalam keputusasaan setengah jam. Dan kedua, 3/4 jam. Dia nggak bisa melukiskan besarnya rahmat itu. Dia juga nggak bisa melukiskan siksaan-siksaan yang dikirim oleh Allah. Dikatakan ya, Faustina bilang dia nggak bisa melukiskan besarnya rahmat itu. Dia juga nggak bisa melukiskan besarnya siksaan-siksaan yang dikirim oleh Allah. Tapi sebagaimana Tuhan menceburkan aku ke dalam cobaan-cobaan itu, demikian juga Ia mengeluarkan aku dari sana. Dia punya iman, punya pengharapan. Seberapa besar Tuhan menceburkan aku ke dalam cobaan-cobaan itu, tapi Faustina juga yakin bahwa Tuhan akan mengeluarkan aku dari sana. Jadi jangan nyerah ya. Punya iman, percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Aku semakin hari semakin dalam terbenam dalam Allah. Jadi proses terbenam dalam Allah, proses mengalami hadirat Allah, proses kenal dengan Allah itu suatu proses. Bukan suatu yang instan, yang tiba-tiba, yang mukjizat. Itu semua proses ya. Semakin hari semakin dalam terbenam dalam Allah. Artinya kita juga harus proaktif, kita juga harus menyiapkan diri untuk memang mau terbenam dalam Allah. Dan akhirnya di kalimat yang terakhir dikatakan, aku mengenal seluruh jati diri Allah. Dari mulai kenal, terus makin mendalam, akhirnya sampai mengenal seluruh jati diri Allah.
Kalau kita refleksi ke pertemuan beberapa hari yang lalu, Suster Faustina minta rahmat untuk mengenal Allah. Minta rahmat untuk mengenal Allah dengan cara pasti juga ada tindakan aktif dari kita. Kalau kita misalnya membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita juga kenal Allah yang bagaimana. Dan kalau sudah makin kenal, kita makin rindu untuk makin tahu lagi tentang Allah. Dan akhirnya kita punya cinta yang berkobar-kobar untuk Allah. Untuk mengenal Allah juga salah satu caranya Tuhan memberikan ujian dalam tanda kutip. Sama seperti kalau kita sekolah. Kita sekolah, kita dapat pelajaran dari guru, pelajaran baru, cerita yang baru, ilmu yang baru. Sampai titik tertentu ada ulangan, ada ujian. Nah, pada waktu kita mengalami ujian, pada waktu kita mengalami cobaan, pada waktu kita mengalami godaan, hasilnya dua, lulus atau gagal. Lulus, kita naik tingkat. Gagal, kita coba lagi. Karena memang kita manusia yang terbatas, yang tidak berdaya. Contoh, sekarang kan lagi zamannya COVID-19. Lagi zamannya mau lebaran. Ada banyak orang yang mau pulang kampung. Mungkin juga ada orang di sekeliling kita. Mungkin pegawai kita juga ada yang mau pulang kampung. Pertanyaannya adalah, kita mengizinkan dia pulang karena dia mau pulang kampung, mau ketemu dengan keluarganya, atau kita tidak mengizinkan dia pulang karena bahaya. Memang pemerintah juga bikin aturan, tidak boleh pulang kampung. Ditakutkan, dikhawatirkan dia menjadi pembawa COVID-19 itu ke kampungnya. Tapi kalau kita melarang, coba kita refleksi sendiri. Kita melarang untuk kebaikan dia, supaya dia tidak bawa penyakit ke kampung, berakibat jelek untuk seluruh keluarganya. Atau tujuan kita melarang juga punya tujuan untuk kepentingan saya. Kalau dia pulang, di rumah saya nggak ada yang bantu, nggak ada pembantu. Tapi kalau dia tetap di rumah, minimal keadaan di rumah tetap tenang. Ini mungkin bisa menjadi refleksi buat kita semua. Hal kecil, tapi coba direfleksikan, tujuan kita melarang itu untuk kepentingan dia atau untuk kepentingan saya. Ini cobaan. Kalau kita melarang untuk kepentingan dia dan dia tetap pulang atau tidak pulang, itu berarti kita punya tujuan yang baik untuk dia. Tapi kalau tujuan yang melarang lebih ke arah, saya juga punya benefit. Kalau dia tidak pulang, saya punya benefit. Nah, itu berarti kita masuk ke dalam godaan, dalam cobaan. Ujian dari Tuhan itu nggak perlu dicari. Kalau kita peka, kita melihat keadaan situasi sehari-hari, termasuk ke sekarang juga, di rumah saja. Tapi masih ada kan godaan, enggak lah pergi sebentar, enggak saya sehat, saya bisa pergi sebentar. Itu juga godaan, itu juga cobaan. Bisa nggak menahan diri, bisa nggak ikut aturan, bisa nggak kasih contoh pada orang lain. Ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kepekaan. Kita minta rahmat Tuhan untuk kita bisa peka, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari setiap situasi yang kita hadapi sebagai suatu batu loncatan untuk kita lulus satu hal, dan lulus satu hal, sehingga makin lama kita bisa makin mengenal Allah yang Maha Rahim. Itu saja. Apa yang saya cerita bukan titik di situ ya. Saya harap Bapak Ibu baca diary-nya. Yang saya sharingkan itu hasil pencerahan untuk saya. Mungkin kalau Bapak Ibu renungkan hasilnya beda. Kesimpulannya juga bisa beda. Tapi ini menjadi satu ajakan aja supaya kita mulai membuka diary, mulai kenal siapa Suster Faustina, dan mulai juga kenal Allah kita yang Maha Rahim. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Murah,
Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Khususnya pada pertemuan, pada pembahasan pada hari ini, biar Engkau jamah kami satu persatu ya Tuhan. Buka hati kami Tuhan, agar kami punya kerinduan untuk sungguh mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk memakai waktu yang ada ini, untuk menyediakan waktu untuk-Mu, untuk menjamah kami, memberi pencerahan kepada kami, sehingga hari lepas hari kami boleh semakin peka dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Atas